Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening my fans. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat YouTuber dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hello all YouTuber all over the world, in Indonesia, all around city, all over the world. Welcome back with me, Taufik Pudastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, happy fasting Ramadan. Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Selamat berbuka puasa yang sudah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tetap di rumah, stay at home, cuci wae di rumah, tong kama mana. Because if you stay at home, then you love yourself, you love your family, and then you already help anybody. Let's do physical distancing, social distancing. Let's follow our instruction, government, wherever you are, wherever you live, and let's do against COVID-19. Let's do against coronavirus together by you stay at home until virus out from the world. So just keep closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala, keep faith, keep sabar, keep care by your wudu, and then keep clean, keep washing your hand, tetap cuci tangan setelah dari manapun, setelah memegang apapun, and then do not panic, jangan panik, do not stress, jangan stress, because that will be make your weak soul and your body. Itu hal yang akan membuat Anda lemah secara rohani dan jasmani. So just keep watching, keep stay with me. You stay home, you stay with me, and you stay home watching my channel, and I will make your video for you. And tonight I will share again to all of you to tell a story about sahabat Nabi, kisah sahabat Nabi, or continuing the last story for me, chapter 3, bagian 3. Now I will tell story to all of you about Khalid bin Walid, chapter 4, bagian 4, diangkat menjadi panglima perang. This is diangkat jadi panglima perang from book Khalid bin Walid, si pedang Allah, right by M. Ansari. So I will tell to all of you, reading a story to all of you about chapter 4 in this night to accompany you. I hope this video, this story useful and entertaining for you, because keep sabar to stay at home with me, di rumah saja sama saya saja. And I hope you help doing fasting Ramadan till the end of Ramadan month, and then Allah Subhanahu wa Ta'ala give all best for all of us, give all best for all of you, wherever you are, all over the world. And then let's always wishing to Allah Subhanahu wa Ta'ala that Allah will take soon or coronavirus or COVID-19 as soon as possible from all over the world. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mencabut, mengangkat, menarik semua virus-virus corona ataupun COVID-19 dari seluruh dunia ini, dari bumi Nusantara dan di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga memberikan semangat spirit kepada para medik yang merawat
pasien-pasien yang terkena positif virus corona ini. Semoga tetap semangat dan semoga Allah selalu melindungi semua dimanapun berada. Wish Allah Subhanahu wa Ta'ala give all best for all paramedic, give all best and always protect them wherever they are all over the world. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Let's listen the story, but before that let's drink a coffee. I hope make you relax. Bismillah. So I will read the story by Indonesian language because the book by Indonesian language. I'm very sorry for a little bit my English, so I can translate this by English. So just let's listen together. Khalid bin Walid, si pedang Allah, bagian 4, diangkat menjadi panglima perang. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kemudian diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin umat. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak dilakukan usaha penyebaran agama Islam ke daerah-daerah lain. Di antara daerah yang ditaklukkannya adalah daerah Irak. Walaupun daerah tersebut saat itu telah dikuasai oleh bangsa Persia. Para pembesar sekalian, keadaan di dalam negeri kita sekarang sudah mantap. Kini tibalah waktunya kita menyebarkan agama kita ke daerah luar. Kata khalifah kepada para pembesarnya ketika berkumpul. Betul, memang sudah waktunya kita menaklukkan daerah lain, dukung salah seorang pembesar. Saya minta pendapat kalian, daerah mana dahulu yang perlu kita taklukkan? Tanya khalifah. Menurut saya, daerah Irak perlu kita kuasai terlebih dahulu, kata Al-Mutsana. Memang kalau daerah Irak sudah dapat kita kuasai, kita akan mudah menyebarkan agama ke daerah utara. Tambah yang lain. Saya setuju, memang Irak harus kita kuasai. Dukung pembesar yang lain lagi. Kalau itu yang menjadi kesepakatan kita, saya pun setuju sekali, ujar khalifah. Kalau begitu, kita harus segera membentuk pasukan, kata Al-Mutsana. Ya, saya serahkan kepada musyawarah ini. Bagaimana sebaiknya dalam pembentukan pasukan ini, ujar khalifah. Terhadap masalah ini, saya yakin khalifah lebih tahu. Karena itu, kami serahkan kepada kebijaksanaan khalifah, kata seorang pembesar. Untuk menghadapi Irak, diperlukan pasukan yang tangguh dan pemimpin yang gagah berani. Karena kita tahu, daerah Irak saat ini merupakan jajahan kerajaan Persia, ujar khalifah. Betul khalifah, kita harus memilih pemimpin pasukan yang perkasa, kata pembesarnya. Tugas kita di saat-saat mendatang akan sangat banyak. Karena itu, kita harus memiliki seorang panglima perang yang dapat kita andalkan, ujar khalifah. Siapakah pilihan khalifah yang akan dipercaya sebagai panglima perang itu? Tanya salah seorang pembesar. Saya mempercayakan tugas ini kepada saudara Khalid bin Walid. Apakah saudara-saudara setuju? Tanya khalifah. Setuju, kata para pembesarnya serempak. Apabila ada yang akan membantah, silahkan. Kita musyawarahkan, kata khalifah. Tidak, kami semua setuju. Khalid memang pantas menduduki jabatan itu, kata seorang pembesar. Baiklah kalau begitu, saya akan tanyakan orang yang bersangkutan. Bagaimana Khalid? Siap bukan? Tanya khalifah. Kalau hal ini merupakan hasil musyawarah, saya tidak dapat menolak, kata Khalid. Bagus.
Kalau begitu, hari ini juga dengan disaksikan para pembesar, para malaikat serta Allah yang maha melihat, saudara saya lantik sebagai panglima perang, kata Khalifah. Dengan memohon perlindungan dan bimbingan Allah, saya akan laksanakan tugas berat ini, sambut Khalid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemenangan kepadamu, doa Khalifah. Terima kasih, kata Khalid menundukkan kepala. Khalifah segera berdiri dan menghampiri Khalid. Selamat berjuang, katanya sambil menyalami Khalid. Hal serupa itu diikuti juga oleh pembesar-pembesar yang lain. Khalid terharu menerima ucapan selamat dari mereka. Khalid, tugas pertama adalah melaksanakan rencana tadi, ujar Khalifah. Menghadapi Irak maksud Khalifah? Tanya Khalid. Betul, jawab Khalifah. Insya Allah, saya akan buktikan keinginan kita itu, tekad Khalid. Bagus, sambut Khalifah. Tetapi saya minta pembantu. Silahkan, pilih saja di antara saudara-saudara kita ini. Saya minta kesediaan saudara Al-Mutsana dan saudara Kakak bin Am untuk membantu saya, pinta Khalid. Bagaimana saudara Al-Mutsana dan saudara Kakak? Tanya Khalifah. Demi kehormatan dan ketinggian agama, tidak pantas kami menolak, jawab mereka. Terima kasih, kata Khalifah. Sekarang segera kita siapkan pasukan, kemudian secepatnya kita berangkat ke daerah itu, kata Khalid, yang kemudian permisi meninggalkan pertemuan itu, diikuti oleh Al-Mutsana dan Kakak. Khalifah, menurut saya daerah yang penting lagi untuk kita kuasai adalah negeri Sam, usul seorang pembesar. Benar Khalifah, Sam adalah pusat perdagangan. Kalau negeri itu kita kuasai, maka para pedagang kita merasa aman di sana. Dukung pembesar yang lain. Ya, saya memahami usul itu. Tetapi, apakah harus sekarang kita kirimkan pasukan ke sana? Tidak menunggu hasil perjuangan Khalid dahulu? Ujar Khalifah. Panglima Khalid pasti berhasil. Karena itu, untuk menaklukkan Sam, tidak perlu menunggu dia. Kita kirim saja pasukan yang lain. Apabila nanti mereka perlu bantuan, barulah kita perintahkan Khalid untuk membantu. Jelas pembesar. Baiklah kalau begitu. Saya tunjuk saudara Khalid bin Sa'ad untuk memimpin pasukan ke sana, kata Khalifah. Kepercayaan itu tentu saya terima Khalifah, kata Khalid bin Sa'ad. Doa dan dukungan semua pihak adalah bekal utama perjuangan saya ini. Nah, semua rencana kita ini mudah-mudahan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Dia selalu menolong kita, kata Khalifah menutup pertemuan dengan para pembesarnya. Khalid bin Walid dibantu oleh Al-Mutsana dan Kakak mempersiapkan tentaranya untuk menghadapi tugas yang mulia itu. Mutsana, Kakak, menurut pendapatmu, apakah pasukan kita sudah siap untuk berangkat? Tanya Khalid. Saya lihat mereka memang sudah benar-benar siap, kata Mutsana. Siap atau tidak, kita harus segera berangkat. Kita tidak boleh terlambat, ujar Kakak. Rasulullah sangat membenci perbuatan tergesa-gesa, sebab tergesa-gesa itu adalah kebiasaan setan, tukas Khalid. Tetapi mereka memang sudah siap, Panglima. Mutsana meyakinkan. Kita harus selalu melakukan sesuatu dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Apabila pasukan kita benar-benar sudah siap, kita berangkat, kata Khalid. Karena pasukan sudah betul-betul siap, Khalid tidak terlalu mengulur-ngulur waktu untuk memerintahkan pasukannya untuk berangkat. Diiringi doa Khalifah, para pembesar, dan seluruh umat Islam, berangkatlah pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid menuju Irak. Daerah perbatasan Irak ternyata sudah dibenteng oleh tentara Persia di bawah pimpinan Panglima Hormuz
Khalid, daerah perbatasan katanya sudah dibenteng oleh pasukan kerajaan Persia, kata kakak. Menurutku juga pasti begitu. Karena itu, kalau kita sudah hampir tiba di perbatasan, kita berhenti, ujar Khalid. Apa yang akan kita lakukan? Tanya kakak. Dirikan tenda sebagai markas tentara kita, kata Khalid. Panglima, di mana kita akan berhenti? Tanya Mutsana. Cari tempat yang baik dan dekat dengan sumber air, kata Khalid. Kalau begitu, sebentar lagi. Setelah lewat bukit ini, ada sumber air, kata Mutsana sambil menunjuk bukit yang ada di hadapannya. Silahkan kamu jalan lebih dahulu, melihat-lihat tempat yang baik untuk beristirahat, perintah Khalid. Baik, saya akan lihat-lihat dahulu, kata Mutsana sambil melarikan kudanya. Setelah melewati bukit itu, ternyata ada sumber air dan tempat yang baik untuk beristirahat. Saya kira inilah tempat yang baik untuk mendirikan perkemahan, ujar Mutsana. Apakah ada sumber air? Tanya Khalid. Ada, airnya jernih sekali, kata Mutsana. Mana? Apakah airnya banyak? Tanya Khalid. Itu dia, mata airnya cukup besar, kata Mutsana sambil menunjuk sumber air yang terletak tidak jauh dari situ. Apakah tidak terlalu jauh ke perbatasan? Tanya Khalid. Tidak, tentara Persia di perbatasan pasti sudah melihat kita, kata Mutsana. Kalau begitu, baiklah, di sini saja kita dirikan tenda untuk beristirahat, ujar Khalid. Pasukan berhenti. Kita dirikan kemah di sini, teriak Mutsana. Berhentilah pasukan Islam di tempat itu. Mereka mendirikan kemah-kemah sebagai tempat peristirahatan. Tentara Persia juga melihat kedatangan pasukan Islam. Tentara, dari mana itu? Tanya Hormuz kepada teman-temannya. Mereka datang dari arah Madinah, kata temannya. Dari Madinah? Mau apa mereka datang ke sini? Tanya Hormuz heran. Kita tunggu saja tindakan mereka, kata temannya. Kita harus siap siaga. Mereka merupakan ancaman bagi kita, ujar Hormuz. Pasukan harap siaga. Ada musuh di hadapan kita, teriak teman Hormuz mengingatkan pasukannya. Sementara itu, di kemah pasukan Islam, Khalid sedang berkumpul dengan teman-temannya membicarakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Bagaimana tindakan kita selanjutnya, Panglima? Tanya Mutsana. Kita kirim utusan ke sana untuk menyampaikan ajakanku, kata Khalid. Apa yang akan Panglima sampaikan kepada mereka? Tanya Mutsana. Panggil saja seorang prajurit untuk saya utus, ujar Khalid. Baik, kita pilih seorang prajurit yang cakap untuk menghadap Panglima Persia, kata Mutsana. Dipanggillah seorang prajurit yang akan melaksanakan tugas dari panglimanya. Panglima, inilah orang yang tepat untuk melaksanakan tugas itu, kata kakak sambil membawa seorang prajurit. Duduklah prajurit, kata Khalid. Tugas apa yang akan Panglima berikan kepada saya? Tanya prajurit. Kamu akan saya utus untuk menghadap Panglima Persia, kata Khalid. Sampaikan ajakanku kepadanya. Ajakan apa yang harus saya sampaikan itu, Panglima? Tanya prajurit. Apakah kamu berani melaksanakan tugas ini? Tanya Khalid. Kepercayaan Panglima tidak akan saya sia-siakan, kata prajurit tegas. Bagus, kalau begitu dengarkan pesanku. Katakan kepada Panglima Persia bahwa aku mengajaknya untuk masuk Islam, kata Khalid. Bagaimana kalau dia menolak ajakan ini, Panglima? Tanya prajurit. Kalau dia menolak ajakanku untuk masuk Islam, maka dia harus membayar upeti kepada kita. Apabila dia juga menolak untuk membayar upeti, maka pilihan yang terakhir adalah perang, kata Khalid. Apalagi yang harus saya sampaikan? Tanya prajurit. Sudah, itu saja dahulu, kata Khalid. Baiklah, kalau hanya itu yang harus saya sampaikan,
Kapan saya harus berangkat? Tanya prajurit. Sekarang juga, kata Khalid. Kalau begitu, baiklah saya berangkat, kata prajurit. Dengar pesanku prajurit, kamu harus berlaku sopan kepada mereka, pesan Khalid. Tentu Panglima, permisi, kata prajurit sambil keluar dari kemah Panglima. Dengan gagah, prajurit yang diutus oleh Khalid itu melarikan kudanya menuju daerah perbatasan yang diduduki tentara Persia. Berhenti, teriak penjaga kepada utusan itu. Permisi, izinkan saya bertemu dengan Panglima kalian, kata utusan sambil turun dari kudanya. Letakkan senjata, perintah penjaga. Baiklah, saya letakkan semua senjataku, kata utusan. Ada pesan apa dengan Panglima kami? Tanya penjaga. Ada pesan dari Panglima kami yang perlu disampaikan kepada Panglima kalian, kata utusan. Kalau begitu, ayo jalan, kata penjaga. Utusan berjalan sambil menuntun kudanya mengikuti penjaga menuju tempat kediaman Panglima. Berhenti, bentak penjaga setelah sampai di depan pintu. Duduk. Utusan itu duduk bersila menghadap pintu. Sementara itu penjaga masuk menemui Panglimanya. Tidak lama kemudian Panglima Hormuz keluar dan berdiri di pintu. Siapa kamu? Bentaknya. Saya utusan Panglima Khalid, kata utusan menang. Panglima Khalid? Siapa dia? Tanya Hormuz. Dia Panglima tentara Islam dari Madinah, kata utusan Khalid. Tentara Islam? Hahaha. Mereka memang sedang saya tunggu-tunggu, kata Hormuz. Katakan pesan Panglimamu itu. Dia mengajak Tuhan dan pasukan Tuhan untuk masuk Islam, ujar utusan. Apa? Masuk Islam? Bentak Hormuz murka sambil menghampiri utusan itu. Benar Tuan, kata utusan sambil menengadahkan wajahnya menatap wajah Hormuz. Tunduk, bentak Hormuz marah karena utusan itu menatap wajahnya. Seorang prajurit tidak boleh menatap wajah Panglima, tahu? Katanya. Maaf Tuan, kata utusan. Apalagi pesan Panglimamu? Tanya Hormuz. Panglima Khalid berkata, apabila Tuan tidak mau masuk Islam, maka Tuan harus bersedia membayar upeti. Dan apabila Tuan tidak bersedia juga membayar upeti, maka pilihan terakhir adalah perang, jelas utusan Khalid. Mendengar perkataan utusan itu, maka muka Hormuz merah padam. Kemarahannya bergolak mendengar tantangan perang. Karena tidak sanggup menahan marahnya, dia segera masuk al batang lehernya, kata Hormuz pada penjaga. Hai, pergi, katakan kepada Panglimamu, tunggu jawaban paling besar kami, ujar penjaga. Baik, saya pergi, kata utusan sambil naik ke atas punggung kudanya dan kembali ke hadapan Panglima Khalid. Ajakan itu sama dengan menghinaku, kata Hormuz di tengah para pembantunya. Apa yang terjadi? Tanya para pembesar. Tentara Islam menentang kita, kata Hormuz. Hai, para pembantuku, siapkan seluruh pasukan perang. Katakan kepada mereka, perang sudah di ambang pintu. Dari dahulu kita memang sudah siap perang, kata pembantunya. Pembantu, besok sampaikan jawabanku kepada Panglima Islam, ujar Hormuz. Jawaban untuk berperang maksudmu? Tanya pembantu. Ya, katakan padanya, Hormuz memilih perang, kata Hormuz berapi-api. Baik Panglima, besok pagi saya akan berangkat, kata pembantu. Baru saja matahari terbit dari timur, pembantu Hormuz sudah melarikan kudanya menuju perkemahan tentara Islam. Di mana Panglimamu berada? Tanya pembantu kepada salah seorang prajurit Islam. Di sana, mari ikuti aku, kata prajurit. Pembantu Hormuz berjalan mengikuti prajurit menuju sebuah kemah. Ketika sampai di sebuah kemah, prajurit itu mempersilahkan tamunya menunggu sebentar. Hai, aku ingin bertemu dengan Panglimamu, bentak pembantu Hormuz. Ya, aku mengerti. Tunggulah sebentar, kata prajurit sambil masuk ke dalam kemah itu.
Apakah panglimanya berada di kemah ini? Mengapa tidak di tempat yang mewah? Kata pembantu dalam hati. Pembantu Hormuz berdiri tertegun, diliputi pertanyaan di hatinya. Silahkan masuk, ajak prajurit yang baru keluar dari kemah itu. Pembantu Hormuz masuk dengan penuh pertanyaan. Mengapa seorang panglima tinggal di kemah yang sama dengan kemah-kemah prajuritnya? Masuklah, sambut Khalid yang sedang duduk bersama teman-temannya. Saya ingin bertemu dengan panglima, kata pembantu Hormuz. Silahkan duduk, kata Khalid. Yang mana panglima kalian? Tanya pembantu. Sayalah yang kamu maksud, kata Khalid. Mana? Saya tidak dapat membedakan mana panglima, mana prajurit, karena tidak ada tanda-tanda khusus di antara kalian. Tidak seperti yang berlaku di antara kami, jelas pembantu Hormuz. Bagi kami, semua orang itu sama. Karena itu, tidak perlu ada ciri-ciri khusus, kata Mutsana. Yang membedakan kemuliaan di antara kami adalah ketakwaan dan ketaatan kepada Tuhan kami, bukan jabatan ataupun kekayaan, kata kakak. Apa yang akan kamu sampaikan? Tanya Khalid dengan suara halus. Saya akan menyampaikan jawaban panglima saya, kata pembantu Hormuz. Katakanlah, apa yang diinginkan panglimamu, ujar Khalid. Dia memilih perang, kata pembantu Hormuz pendek. Memang jawaban itu yang saya duga sejak semula, kata Khalid. Hanya itulah yang perlu saya sampaikan. Saya tidak lama di sini, saya segera permisi, kata pembantu. Baik, pergilah, kata Khalid. Katakan pada panglimamu, tunggu tindakan kami selanjutnya. Kita harus siap siaga, panglima, kata Mutsana. Betul, Mutsana, kakak. Beritahukan kepada para prajurit bahwa perang sudah di ambang pintu, kata Khalid. Siap, panglima, seru Al-Mutsana. Prajurit, siapkan senjata kalian, teriak kakak. Sejak hari itu, kedua belah pihak bersiap-siap untuk menghadapi peperangan yang satu waktu akan meletus. Di antara mereka hanya menunggu diserang atau menyerang. Besok pagi kita serang mereka. Sebelum matahari tinggi, sepenggalah, kata Khalid. Siap, panglima, kata Mutsana. Kakak, besok pagi bunyikan trompet pertempuran, perintah Khalid. Peniup trompet sudah siap membunyikannya, panglima, kata kakak. Bagus, kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita memperoleh kejayaan, kata Khalid. Keesokan harinya, pasukan Islam telah mempersiapkan diri masing-masing untuk bertempur. Pasukan, bentuk barisan yang rapi, teriak Mutsana. Siap, saut pasukan serempak. Siapkan senjatamu masing-masing, teriak Mutsana lagi. Siap. Panglima, mereka sudah siap, ujar Mutsana. Coba periksa dahulu dari dekat, perintah Khalid. Mutsana dan kakak memeriksa kesiapan pasukannya satu persatu, dan ternyata mereka sudah siap. Mereka sudah betul-betul siap, panglima, lapor Mutsana. Baik, segera kita berangkatkan, kata Khalid. Pasukan maju, perintah Mutsana. Di perbatasan, tentara Persia pun sudah siap menyongsong pasukan Islam. Dengan senjata lengkap, mereka menunggu serangan musuhnya. Setelah kedua pasukan berhadapan, kedua panglima maju ke depan barisannya. Hormuz, kami tidak bermaksud memerangimu jika kamu menerima ajakanku, kata Khalid. Khalid hanya orang tolol yang mau menerima ajakanmu, balas Hormuz. Agama kami tidak menghendaki peperangan, kecuali apabila terpaksa, kata Khalid. Kalau kalian takut berperang, mengapa datang ke medan ini, ujar Hormuz. Kami tidak pernah takut perang, jika itu yang harus terjadi. Tetapi kami lebih senang apabila peperangan ini tidak terjadi. Karena itu, menyerahlah kalian, kata Khalid. Kami hanya akan menyerah setelah badan kami menjadi bangkai, tukas Hormuz. Kalau kalian keras kepala, maka kalian akan kami serang, ancam Khalid. Memang sejak tadi kami telah menunggu serangan kalian.
tantang Hormuz. Serbu, teriak Khalid mengomando pasukannya. Terjadilah peperangan dahsyat di daerah perbatasan itu. Kedua belah pihak sama-sama kuat dan sama-sama berani karena terlatih. Mutsana, kakak, bimbing prajurit kita, seru Khalid. Ya, Panglima, saya mau menantang Hormuz, kata Khalid, sambil melarikan kudanya ke tengah-tengah prajurit yang sedang bertempur mati-matian. Hormuz, panggil Khalid. Hahaha, kamu menyongsong kematian, Khalid, ejek Hormuz. Atau kau sendiri yang akan mati di ujung pedangku, balas Khalid. Tidak mungkin aku mati di tanganmu, kata Hormuz. Tetapi itu yang akan terjadi, tegas Khalid. Aku jadi panglima bukan kemarin sore. Puluhan tahun aku menduduki jabatan ini, dan ribuan musuh yang telah kuhadapi semua mati di tanganku, ujar Hormuz. Karena semua musuhmu orang-orang lemah, kata Khalid. Mana mungkin lawan yang lemah berani menatapku, ujar Hormuz. Hormuz, akulah musuhmu yang terakhir yang akan menghabiskan riwayatmu, ujar Khalid. Justru kamulah yang akan kukirim mengikuti musuh-musuhku yang terdahulu, balas Hormuz. Baik, buktikan kesombonganmu itu. Ayo kita mulai, kata Khalid sambil menghudus pedangnya sehingga berkilauan terkena sinar matahari. Majulah, kuhabiskan nyawamu, teriak Hormuz sambil menarik kendali kudanya. Allahu Akbar, teriak Khalid. Pada saat itu Hormuz menyerang Khalid dengan ayunan pedang menghantam leher. Khalid menghindar, lalu balik menyerang. Terjadilah pertempuran seru antara kedua panglima itu. This is the picture, gambar dari peperangan. Keduanya saling desak dan saling terjang. Ternyata Khalid lebih unggul daripada lawannya. Hormuz terpelanting dari kudanya dan jatuh berlumuran darah. Seketika itu juga ia tewas. Alhamdulillah, Allah telah menolongku, gumam Khalid ketika menyaksikan musuhnya tewas. Hormuz tewas, teriak prajurit Islam. Panglima kita tewas, kata prajurit Persia saling bertanya. Mendengar panglimanya tewas, tentara Persia menjadi lemah semangat. Mereka bertempur tanpa perhitungan. Karena itu, dengan mudah tentara Islam memukul mereka. Korban bergelimpangan di medan perang. Pasir gurun berubah warnanya menjadi merah karena siraman darah. Tentara Islam bertambah semangat menyongsong kemenangan. Maju terus, teriak Mutsana. Tentara Islam terus maju menggempur pertahanan musuh. Melihat kegagahan tentara Islam seperti itu, tentara Persia menjadi panik. Selangkah demi selangkah mereka mundur. Gempur terus hingga daerah ini kita kuasai, perintah Khalid. Mundur agar tidak terlalu banyak korban, perintah komandan Persia. Tentara Persia mundur hingga di desa Walajah. Panglima, apakah kita akan terus maju? Tanya Mutsana. Desa Walajah sangat penting, karena itu harus kita duduki hari ini juga, kata Khalid. Teruskan perjuangan. Pasukan, sebut terus, teriak Mutsana memerintah. Tentara Persia yang sudah terdesak di Walajah digempur lagi oleh tentara Islam hingga mereka mundur lagi sampai ke desa Alis. Mutsana, hentikan penyerangan, perintah Khalid. Apakah tidak sebaiknya kita kejar terus mereka? Tanya Mutsana. Untuk hari ini, biarlah mereka menduduki Alis. Sekarang kita perlu istirahat. Besok kita lanjutkan penyerangan, jelas Khalid. Baiklah kalau begitu, kita hentikan pertempuran, kata Mutsana. Pasukan, hentikan peperangan, teriak kakak setelah menerima perintah dari Mutsana. Panglima, mengapa harus dihentikan? Tanya seorang prajurit. Kita harus beristirahat sekarang, kata Khalid. Besok kita lanjutkan perjuangan. Di hari pertama itu, tentara Islam di bawah pimpinan Khalid telah meraih kemenangan yang cukup gemilang. Mereka beristirahat dan tidak lupa bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur
atas kemenangan yang diraihnya. Mutsana, perjuangan kita masih sangat panjang. Irak harus sepenuhnya kita kuasai, ujar Khalid. Tentu, seluruh daerah ini harus lepas dari genggaman tentara Persia, kata Mutsana. Kemenangan yang telah kita peroleh ini belum seberapa. Karena itu, belum waktunya kita berbangga hati, kata Khalid. Taktik apa yang akan kita gunakan besok? Tanya kakak. Tidak perlu taktik yang lain. Yang penting taati perintah pemimpin dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan akan pertolongan Allah ini harus tertanam dalam jiwa prajurit kita, jelas Khalid. Pembicaraan mereka berhenti karena malam sudah larut. Esok harinya mereka kembali siap berjihad di medan pertempuran. Tentara Islam menyerbu kubu-kubu pertahanan tentara Persia di Alis dan pertempuran berkobar lagi. Tentara Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid terus meraih kemenangan hingga satu persatu daerah di Irak dapat dikuasai. Daerah Anbar, Ainu Tamar, dan Hirah dapat direbut. Walaupun kemenangan demi kemenangan terus diraihnya, tetapi Khalid tidak pernah membanggakan diri atau sombong. Ia tetap meyakini bahwa kemenangan-kemenangannya itu semata sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid tetap berada diri pada umat sangat membanggakan kemenangan-kemenangannya, sehingga orang menjulukinya Saifullah atau si pedang Allah. Pedang Khalid amat tajam, ayunan pedangnya tidak pernah meleset dari sasaran, dan hunusan pedangnya berarti tewasnya lawan. Alhamdulillah. Demikian kisah Khalid bin Walid di bagian 4 dalam judul diangkat menjadi Panglima Perang. Itulah kira-kira kisah perjuangan sahabat Nabi, Khalifah Panglima Perang Khalid bin Walid di bagian 4. Semoga Anda terhibur dengan cerita ini dan tetap semangat untuk menonton dan mendengarkan video saya dan cerita kisah Nabi, kisah sahabat Nabi. Semoga bermanfaat dan menghibur, dan yang malam-malam menonton menjadi teman untuk tidur lebih nyenyak sambil mendengarkan cerita dari Khalid bin Walid ini. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, stay at home, stay home, di rumah saja. Cicing wae di imah tong kama mana. Malam ini jangan lupa istirahat dan bersiap untuk sahur puasa di hari esok. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa ditonton terus, klik jempolnya, kemudian subscribe yang belum subscribe, klik loncengnya, dan share ke teman-teman Anda semua dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara ataupun di seluruh dunia. Thank you very much for watching. I hope this video useful and interesting. This story is about Khalid bin Walid. I hope this video interesting to accompany you, that you will stay at home and stay with me in my channel, and don't forget to click thumb, then click subscribe, then click top of bell, lonceng, and then please share my channel here to all of your friends wherever there, all over the world, in Indonesia or all around city in the world. Thank you very much for watching. Have a nice day. Wish all best for all of you. Stay at home, stay home. Don't forget to keep clean, keep washing your hand, and I hope, wish Allah will give all best for all of you wherever you are all over the world. Wait and see my next video. Happy watching. Keep spirit and keep smile. Say no to drugs. Jauhi narkoba. Stop narkoba. Let's do positive things in every second time we have in this beautiful world. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and
sweet dream. Bye.